Jika Anda ingin membangun disiplin diri, Anda akan mendapat manfaat dari mendengarkan kata-kata Marcus Aurelius. Dia adalah kaisar Romawi dari tahun 161 hingga 180 Masehi dan dianggap sebagai salah satu dari 5 kaisar baik terakhir. Selama pemerintahannya, Aurelius menemukan waktu untuk menulis serangkaian tulisan autobiografi yang sekarang dikenal sebagai meditasi. Dalam tulisan-tulisan ini, Kaisar Romawi tersebut menawarkan beberapa wawasan penting tentang bagaimana membangun disiplin diri. Berikut ini adalah 10 wawasan paling penting mengenai disiplin diri dari tulisan-tulisan Marcus Aurelius. 1. Disiplin diri dimulai dengan menemukan tujuan Anda. Marcus Aurelius mengatakan, saya harus pergi bekerja sebagai manusia. Apa yang harus saya keluhkan? Jika saya akan melakukan apa yang saya lahir untuk hal-hal yang saya dibawa ke dunia untuk lakukan. Ataukah ini yang saya ciptakan untuk bersembunyi di bawah selimut dan tetap hangat? Marcus Aurelius percaya bahwa setiap individu memiliki tujuan. Sesuatu yang kita ciptakan untuk tugas kita adalah untuk menjalankan tujuan tersebut karena tujuanlah yang membuat Anda bangun setiap pagi. Jika Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan Anda dan bagaimana tugas Anda sesuai dengan tujuan tersebut, Anda jauh lebih mungkin menyelesaikannya. Jika Anda ingin menjadi seorang penulis, tulislah setiap hari. Jika Anda ingin menjadi seorang seniman, gambar dan ciptakan setiap hari. Apapun yang ingin Anda lakukan, Anda tidak perlu motivasi, penelitian, atau nasihat lebih lanjut. Anda hanya perlu mulai berlatih dalam hal yang Anda minati dan hadapi setiap hari seiring berjalannya waktu, karena tujuan Anda akan memberi Anda dorongan, motivasi, dan keinginan internal yang mendorong Anda maju menuju tujuan Anda. Disiplin diri adalah tentang menemukan alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu kemudian berkomitmen untuk menyelesaikan tugas atau aktivitas tersebut hingga akhir. 2. Andalkan diri Anda sendiri. Menurut Marcus Aurelius, Anda harus mengubah keinginan Anda menjadi batu. Redakan nafsu Anda. Tetapkan pikiran Anda pada diri sendiri. Setelah Anda memiliki tujuan yang solid, saatnya membangun rencana tindakan yang praktis untuk membantu Anda mencapai tujuan tersebut. Anda tidak hanya berkomitmen pada tujuan Anda, tetapi juga berkomitmen pada semua tindakan kecil yang akan Anda lakukan dalam perjalanan mencapai tujuan tersebut. Kita harus sepenuhnya berkomitmen untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan menghadapi tantangan yang menghadang. Disiplin diri adalah kemampuan untuk membuat diri Anda mengambil tindakan. Melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Terlepas dari kondisi fisik, mental, atau emosional Anda. Segala sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup Anda, segala sesuatu yang Anda inginkan untuk memiliki, menjadi, dan lakukan. Bergantung pada kemampuan Anda untuk membuat diri Anda mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda. Terlepas dari apakah Anda merasa ingin melakukannya atau tidak. Anda dapat memulainya dengan membentuk rencana tindakan yang efektif yang terdiri dari batas waktu untuk mencapai tujuan Anda. Rencana tersebut juga harus dibangun berdasarkan landasan tonggak-tonggak mini yang memecah tujuan Anda menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola. Tonggak-tonggak mini akan memastikan bahwa Anda bekerja menuju hasil yang diinginkan dalam potongan-potongan kecil dan dalam rentang waktu tertentu. Taktik ini membuat Anda menjadi pengendara kendaraan itu sendiri. Ini memberi Anda rasa kendali atas tugas dan proyek yang sedang Anda kerjakan. Yang ingin Anda hindari pada akhirnya adalah jatuh ke dalam keadaan kewalahan. Kewalahan dengan cepat dapat berubah menjadi penundaan, dan penundaan selanjutnya dapat menyebabkan stagnasi. Dan tentu saja, di mana ada stagnasi, disiplin diri tidak dapat ada. 3. Hadir setiap hari. Marcus Aurelius mengatakan, Anda harus membangun hidup Anda langkah demi langkah, dan bersabarlah. Jika masing-masing langkah mencapai tujuannya sejauh mungkin. Dan tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Meskipun memiliki tujuan yang jelas dan rencana yang praktis, 95% dari kita gagal mencapai tujuan kita. Kita gagal karena kita tidak konsisten. Kita perlu hadir, setiap hari, dan bekerja keras.
Tindakan sederhana hanya dengan hadir dan tenggelam dalam karya kita akan memberikan keajaiban bagi daya tahan mental kita. Kita membangun fokus dan menerima proses yang sulit untuk mencapai sesuatu yang hebat. Anda harus menghabiskan berjam-jam kerja tanpa henti sebelum Anda menuai manfaatnya. Disiplin diri tidak lebih dari kebiasaan konsistensi menemukan motivasi untuk melakukan sesuatu berulang-ulang, hingga Anda melakukannya secara otomatis dan mulai melihat hasil. Jadi, bahkan jika Anda gagal sekali, misalnya jika Anda tidak berolahraga padahal seharusnya, ini tidak menentukan karakter Anda. Kemampuan Anda untuk terus maju adalah apa yang membentuk Anda menjadi pribadi yang disiplin dan kuat. Sebuah hari yang buruk tidak harus menjadi minggu yang buruk tidak harus menjadi tahun yang buruk. Saat Anda bangun, ingatlah bahwa hari baru adalah kehidupan baru dan majulah dengan membuka mata dan fokus pada apa yang ada di depan Anda, yaitu kehidupan itu sendiri. 4. Praktik kesusahan sukarela. Seperti kata-kata Marcus Aurelius, kita seharusnya mendisiplinkan diri dalam hal-hal kecil, dan dari sana berlanjut ke hal-hal yang lebih berharga. Jika Anda memiliki sakit kepala, berlatihlah untuk tidak mengumpat. Jangan mengumpat setiap kali Anda memiliki sakit telinga. Dan saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh mengeluh, hanya jangan mengeluh dengan sepenuh hati. Kesusahan sukarela adalah salah satu cara untuk membangun disiplin diri kita. Kesusahan sukarela berarti secara konstan menguji diri kita sendiri dan dengan membuat kehidupan terasa tidak nyaman dalam beberapa hal, kita sedang memperkuat diri kita untuk menghadapi masa depan yang mungkin memerlukan ketahanan sejati. Kesusahan sukarela bisa berupa melewatkan makanan dan merasakan kelaparan satu malam, mandi dengan air dingin, tidak merokok, tidur di lantai, meninggalkan jaket di rumah saat cuaca dingin dan hujan, atau menyumbangkan setengah dari pakaian kita untuk amal. Anda bisa memilih untuk tidak menggunakan media sosial selama beberapa hari atau menyimpan ponsel pintar di dalam laci. Lakukan dengan cukup sering dan Anda akan mulai memahami bagaimana rasanya kekurangan dan kesusahan, dan bahwa Anda dapat hidup dengan keduanya jika dibutuhkan. 5. Praktik dikotomi kontrol. Marcus Aurelius mengatakan, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Merasa sedih, terganggu oleh hal-hal kecil seketika sangat buruk untuk disiplin diri. Anda memiliki tujuan, Anda sedang bekerja, dan kemudian pikiran dan kegelisahan tentang sesuatu yang berada di luar kendali Anda, mengacaukan Anda. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan dalam keadaan seperti ini adalah menerapkan dikotomi kontrol Epictetus. Perkuat pada diri sendiri apa yang ada dalam kendali Anda dan apa yang berada di luar kendali Anda. Jika Anda menerima apa yang berada di luar kendali Anda dan menerimanya, Anda akan merasakan ketenangan. 6. Jangan pernah merasa sebagai korban. Seperti kata-kata Marcus Aurelius, lakukan pekerjaanmu tanpa mengeluh. Pernahkah Anda mengucapkan hal-hal seperti ini? Aku hanya dilahirkan seperti ini. Aku tidak pernah belajar yang berbeda. Orang tuaku memberikan contoh yang buruk. Semua orang lain melakukannya. Apa itu? Alasan-alasan yang digunakan orang untuk membenarkan tetap berada dalam keadaan saat ini daripada berusaha menjadi lebih baik. Anda perlu bertanggung jawab. Mentalitas kenapa aku adalah musuh bagi ketangguhan mental. Anda mungkin bukanlah penyebabnya, tetapi hidup Anda bergantung pada kemampuan Anda untuk menentukan apa yang berada dalam kendali Anda dan mengambil tindakan terhadap hal-hal tersebut. Anda harus melatih diri Anda untuk melihat hal-hal ini dengan cara ini daripada segera terjebak dalam kasihan pada diri sendiri. Tentu saja lebih mudah melemparkan kesalahan kepada orang lain ketika sesuatu salah terjadi. Tetapi hanya mereka yang memiliki tingkat kekuatan mental yang mampu melangkah maju bahkan ketika itu bukan kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan. Jadilah orang yang beraksi, bukan orang yang memalingkan mata dan menyalahkan orang lain. Ketika Anda menjadikan diri Anda sebagai korban atau mengeluh tentang posisi Anda saat ini, Anda menyerahkan kendali dan melepaskan diri dari tanggung jawab pribadi. Dan tanpa rasa memiliki, kemajuan yang berarti menjadi tugas yang mustahil. 7. Praktik tunda kenikmatan.
Seperti kata-kata Marcus Aurelius, jadi, kamu dilahirkan untuk merasa enak. Alih-alih melakukan hal-hal dan mengalaminya. Tidakkah kamu melihat tumbuhan, burung-burung, semut, laba-laba, dan lebah yang menjalankan tugas-tugas individu mereka, menjaga keteraturan dunia sebaik yang mereka bisa. Dan kamu tidak bersedia melakukan tugasmu sebagai manusia. Mengapa kamu tidak berlari untuk melakukan apa yang alam batinmu perintahkan? Tunda kenikmatan melibatkan kemampuan untuk menunggu untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Bayangkan pesta Natal perusahaan. Ketika Anda bertemu dengan hidangan lezat dan menggugah selera ketika Anda sedang mencoba menurunkan berat badan. Jika Anda menyerah dan mengisi piring Anda dengan makanan yang tinggi lemak, itu mungkin mengacaukan diet Anda. Tetapi Anda akan mendapatkan sedikit kenikmatan instan. Jika Anda berhasil menahan diri dan menghabiskan malam makan salad dan mengunyah stik wortel, maka Anda kemungkinan akan menerima hadiah yang lebih besar di masa depan. Menurunkan berat badan yang tidak diinginkan dan dapat memakai celana jeans favorit Anda. Kemampuan untuk menahan godaan dan tetap setia pada tujuan sering disebut sebagai disiplin diri. Dan menunda kenikmatan sering dianggap sebagai bagian sentral dari perilaku ini. Kita menunda apa yang kita inginkan sekarang agar mungkin mendapatkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih baik nanti. 8. Abaikan pembenci. Marcus Aurelius mengatakan, ketika orang lain menyalahkan atau membenci Anda, atau ketika orang-orang mengungkapkan kritik serupa, masuklah ke dalam jiwa mereka, tembusi dan lihatlah seperti apa orang-orang itu sebenarnya. Anda akan menyadari bahwa tidak perlu khawatir dengan pendapat mereka tentang Anda. Setiap kali Anda keluar dari norma dan menyatakan bahkan hanya kepada diri sendiri bahwa Anda percaya memiliki tujuan khusus dalam hidup dan akan melakukan segala yang diperlukan untuk mencapainya, Anda akan menarik perhatian pembenci. Pembenci adalah orang-orang yang mengkritik, mempermasalahkan, atau menentang sesuatu. Pembenci senang sekali mengatakan tidak. Mereka mungkin mencintai Anda, tetapi mereka takut pada kemajuan sehingga mereka menentang segalanya dan pendapat mereka buruk bagi disiplin diri Anda. Anda perlu menyadari bahwa membiarkan diri Anda terganggu oleh pendapat seseorang yang tidak Anda kenal atau tidak Anda hargai sama bodohnya dengan terganggu oleh cuaca. Itu hanya pemborosan energi. Suara mereka tidak pantas didengar. Jangan menyerahkan ketenangan pikiran Anda kepada orang luar untuk mengganggu sesuka hati mereka. Anda sebaiknya mencari umpan balik yang jujur dari orang-orang yang Anda hargai. Tetapi jika seseorang memiliki riwayat menjadi pembenci, abaikan mereka. 9. Temukan orang bijak untuk diteladani. Marcus Aurelius mengatakan, cukuplah bersosialisasi dengan orang-orang yang memiliki karakter baik, untuk mengatur hidup Anda seperti mereka, baik Anda memilih seseorang yang masih hidup atau seseorang dari masa lalu. Sekarang saatnya mencari jawaban di luar diri Anda untuk membantu memperkuat disiplin diri Anda. Secara khusus, mari kita mengidentifikasi panutan. Panutan Anda bisa menjadi teman, keluarga, rekan kerja yang telah mencapai tujuan yang sedang Anda kejar. Tanyakan pada diri sendiri, siapa yang sedang melakukannya saat ini? Siapa yang telah berhasil mencapai tujuan ini? Siapa yang telah berhasil menguasai kebiasaan ini? Siapa yang telah berhasil melakukan perubahan ini? Siapa yang memiliki disiplin diri yang diperlukan di bidang ini? Alokasikan waktu untuk bertanya kepada orang-orang ini bagaimana mereka mendisiplinkan diri mereka. Tanyakan kepada mereka bagaimana mereka melanjutkan dengan tindakan-tindakan spesifik yang mengantarkan mereka pada hasil yang diinginkan. Gunakan pengalaman mereka untuk membantu Anda mendisiplinkan diri Anda dalam perjalanan pribadi Anda sendiri. 10. Tinjau hari Anda dengan jujur. Seperti kata-kata Marcus Aurelius, ini adalah karakteristik jiwa yang rasional, kesadaran diri, pemeriksaan diri, dan penentuan diri. Ia memetik hasilnya sendiri. Ia berhasil dalam tujuannya sendiri. Salah satu cara terbaik untuk menjadi lebih disiplin adalah dengan memeriksa diri sendiri dan menemukan titik lemah Anda. Bersikaplah jujur secara brutal dan gunakan waktu ini untuk terhubung dengan bawah sadar Anda.
Mengadakan retrospeksi pada malam hari secara konsisten akan membuat Anda menjadi lebih sadar diri. Melalui setiap langkah Anda akan secara aktif mengumpulkan informasi untuk merumuskan dan mengungkapkan jawaban konstruktif terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Di mana disiplin dan kendali diri saya diuji, di mana saya melakukan hal-hal baik? Apa yang saya lakukan dengan buruk, mengapa hal ini terjadi? Dan, bagaimana saya bisa memperbaikinya? Sekarang Anda tahu bagaimana Anda dapat memperbaiki diri Anda besok. Tetapi jangan menghukum diri sendiri. Jadilah seperti Seneca dan maafkan diri sendiri. Milikilah belas kasihan pada diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa memaafkan diri sendiri bukan menghukum diri sendiri mencegah Anda untuk terus menunda-nunda. Dan jangan hanya kritis terhadap diri sendiri. Pikirkan tentang apa yang telah Anda lakukan dengan baik sehingga Anda dapat mengulanginya besok. Bersyukurlah atas hal-hal baik yang terjadi hari ini. Mari kita terus mempraktikkan disiplin diri dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan tekad dan ketekunan, kita dapat mencapai impian dan tujuan kita, dan hidup dengan integritas, keberanian, dan kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update motivasi terbaru dari channel ini.